produk terbaru sih sebenarnya kita nggak ada ya, cuman lagi fokusnya di, kalau project sih kita fokusnya di Ultimate ya, yang HPL Premium, sama paling kita juga punya phenolic board nih buat teman-teman yang belum tahu, itu biasanya untuk partisi kubikel ya. Terus ya flooring kayak udah diupdate, kita ada 2 jenis, ada vinyl sama epoxy. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kali ini kita kedatangan tamu, mbak-mbak cantik atau kakak cantik dan abang ganteng dari Tako. Yang gak asing mungkin ya buat sahabat Harmoni yang di Pekanbaru, pasti kenal gitu ya sama produk Tako. Nah, kita kali ini bareng Kak Gita sebagai Sales Project Supervisor. Benar, untuk Sumatera bagian utara. Sumatera bagian utara. Terus bareng Bang Randy sebagai RO atau Relation Officer dari Tako itu sendiri. Kita paling pengen ngobrol-ngobrol aja sih Mbak atau kakak atau abang mengenai acara yang tadi malam diadain oleh Tako. Tapi Tako ini menariknya memang selalu ada acara gitu ya. Selalu ada acara, gimana cara mendekatkan diri dengan kompetitor-kompetitor di Pekanbaru. Paling kita pengen ulas itu aja sih yang ada di podcast kita kali ini. Mbak boleh dulu deh kenalan dulu nih ke teman-teman sama Pak Randy. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Gita, aku sales project untuk Sumatera bagian utara dari Tako. Oke, ya perkenalkan, nama aku Randy, aku bagian RO untuk area Pekanbaru sekitarnya. Untuk aku berfungsi ya sebagai untuk handle workshop area di Kota Pekanbaru khususnya, terutama untuk yang memang mereka ada komplain, kendala atau butuh support, itu aku langsung yang berarti untuk permasalahan dari produk-produk atau ada stok yang kosong dan lain-lain langsung ke Bang Randy. Benar. Jadi Kak Gita nih baru datang nih dari Medan. Ya. Jauh banget nih, kita langsung ambil aja nih buat podcast di Harmoni gitu ya. Kak Gita ini udah sering berarti ya bikin acara kesini yang Kak Gitanya datang ya? Sebenarnya untuk project sama retail itu kita beda sih, beda event. Ya? Nanti beda aku event. Bakal spill deh, kita mau adain event yang berbeda juga nih selain kopdar. Jadi Tako nih selalu ada acara gitu ya, luar biasa memang supportnya. Jadi boleh pengen tahu nih untuk yang kita karena udah ngadirin acara tadi malam, ada beberapa tim 3 ya dari tim Harmoni yang datang, 3 abang-abang gitu ya, termasuk Pomoko. Gue pengen tahu nih, apa sih maksud dari tema Mitra Tako itu? Kan ada 3S, Satria, Suhu, dan Sakti. Karena kan biasanya nggak ada pakai tema-tema seperti itu. Maksudnya apa dari program itu? Oke, sebenarnya kalau untuk Mitra Tako 3S itu, klub 3S itu sebenarnya dia sama aja kayak program yang di tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan Kopdar Mitra Tako, tapi di tahun ini kita ganti nama. Jadi klub 3S Suhu, Satria dan Sakti tadi. Itu untuk yang Suhu, Satria, Sakti itu adalah sebagai levelnya. Levelnya ya. Jadi ada Suhu, ada Satria sama Sakti. Gitu. Kalau untuk Suhu, untuk Satria itu biasanya untuk workshop yang baru sekali ikut event kita, baik offline ataupun online tadi, atau kelas online. Kalau untuk Satria itu biasanya untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas online ataupun event kopdar kita kurang lebih selama 10 kali. 10 kali. Ya, dan yang Sakti itu ya bagi teman-teman workshop yang sudah mengikuti kelas online ataupun kopdar minimal sebanyak 20 kali. Oh, jadi ada minimalnya ya dari 3S tadi, Suhu, Satria sama Sakti. Sakti ya. Tapi keren sih Tako, gimana pendekatannya ke kompetitor atau yang ada di Pekanbaru gitu ya. Yulda pengen tahu sih sejauh mana sih antusias warga Pekanbaru atau interior desain yang ada di sini, kayak Gita atau Bang Randy? Oh ya, boleh. Antusiasnya? Kalau aku lihat antusias sangat-sangat ini ya, menarik ya. Karena untuk area Pekanbaru sendiri aja itu kemarin aku cek udah sekitar 80 workshop yang pengen ikut ke acara kita. Itu minimal ya. 80 workshop atau 80 kantor interior. Itu kebanyakan
pengen ikut kelas online kita untuk mengasah soft skill ataupun hard skillnya. Jadi nggak hanya ada kelas offline, tapi juga ada online. Itu selalu ada jadwalnya ya? Karena ada tuh di komunitas Mitra Tako ada jadwalnya. Untuk kelas online-nya selalu ada kayak Senin dan Jumat deh kalau itu aku pembahasannya mengenai produk-produk. Bener, ada produk atau enggak ada cara development bisnis dari selalu beda-beda sih pembicaranya. Itu biasanya diupdate di komunitas Tako. Keren sih, memang Tako gebrakannya luar biasa. Selanjutnya udah pengen tahu nih apa aja sih yang dibahas atau produk apa aja yang dibahas di acara Mitra Tako tadi malam. Kalau untuk produk kita sebenarnya meng-highlight yang produk yang sudah ada. Itu contohnya kita baik dari HPL itu kan ada 3 jenis juga kan, dari Eco, Tako ataupun Ultimate. Kita juga highlight tadi malam, terus kita juga meng-highlight produk kita dari aksesorisnya itu baik dari engsel, relaci dan aksesoris lainnya. Begitu juga dengan lem ataupun vinil. Tadi malam kita meng-highlight itu sih. Produknya jadi HPL, lem, terus vinil, terus sama aksesoris. Apa ada produk terbaru nggak nih kayak gitu? Untuk produk terbaru sih sebenarnya kita nggak ada ya, cuman lagi fokusnya di kalau project sih kita fokusnya di Ultimate ya, yang HPL Premium, sama paling kita juga punya phenolic board nih buat teman-teman yang belum tahu. Itu biasanya untuk partisi kubikel ya. Terus ya flooring kayak udah diupdate, kita ada 2 jenis, ada vinyl sama ada SPC. Gitu. Keren. Jadi terus ya selanjutnya nih Wilda pengen tahu apa sih kelebihan atau keunggulan Tako yang ngebuat nih pengusaha interior di Pekanbaru atau warga yang ada di Pekanbaru ini gunain Tako gitu. Oke. Untuk pilihan HPL sih di pasaran itu pasti banyak banget ya. Ada banyak jenisnya juga, ada banyak mereknya juga. Nah, yang bisa beranilah Tako claim itu kita tuh ready stock. Kita tuh selalu benar, stoknya itu kita selalu save untuk semua motif yang ada di katalog. Baik itu hardware-nya, kemudian phenolic board yang kayak aku barusan bilang, terus yang Ultimate. Selain itu yang Eco HPL juga, dan sama kayak produk yang PVC sheet tuh Tako kan juga punya. Bahkan ada yang cuttingnya itu ya apa ya? PVC board. PVC Ya, board, bahan ya, PVC. Itu. Terus banyak sih kadang nanyain apa sih bedanya PVC board sama HPL biasa. Kadang kan kalau klien bilang gimana yang lebih tahan air ya, kita arahin ke PVC board. Bener ya? Sebenarnya gampangnya tuh PVC board media pengganti si multiplex sih si HPL, karena kan dia tahan air ya, terus dia nggak bakal rayapan juga lah gampangnya gitu sebenarnya. Jadi 2 hal yang berbeda sebenarnya, nggak bisa dipilih karena si PVC board kan media untuk nempelin si HPL-nya kan. Tapi kadang yang lebih ininya lagi, kadang wawasan klien itu udah tahu, Pak di sini Mbak katanya kan PVC board itu per meternya berapa. Jadi tanpa kita kasih tahu, klien tuh udah tahu gitu. Tapi memang PVC board belakangan ini memang lagi hype sih memang. Dan itu aku kemarin juga buka ini boleh sebutin kayak sosial medianya TikTok misalnya. Aku lihat TikTok memang itu banyak yang review ataupun highlight ini ya produk PVC board. Iya, jadi customer pun aku lihat banyak nanya, ini pakai bahan apa Kak? Bahan apa nih biar tahan air segala macam. Pasti jawabannya rata-rata PVC board. Jadi customer sudah teredukasi by internet sih sebenarnya. Keren sih, memang buat Tako. Selanjutnya pengen tahu nih setelah keunggulan, terus produk, terus apa aja program acara tadi malam. Wilda pengen tahu nih gebrakan apa sih yang bakal ada lagi nih dari Tako. Karena kan kadang Wilda tuh mikirnya kok Tako ini bikin acara terus ya gitu ya. Memang apa salah satu strategi dari perusahaannya biar menarik gitu atau bagaimana? Sebenarnya tujuannya untuk nge-reach kayak interior designer atau workshop biar mereka tuh selalu aware dan update sama produk-produk baru kita. Kayak yang PVC board itu kan masih banyak yang belum tahu nih, ternyata ada pilihan lain untuk multiplex. Nah, untuk gebrakan ya, kita tuh mau ngadain event terbaru itu professional gathering. Di professional gathering ini kita mendatangkan desainer atau profesional arsitek lah yang emang udah
profesional di bidangnya. Dia bakal nge-share pengalaman dia, jurnal dia selama ini gimana untuk ngedesain sampai bisa dapat project-project gede. Gitu. Lebih ke project ya, Benar. bukan ke produk ya. Benar, yang untuk profesional. Berarti beda lagi dari yang program iya, sebelumnya. Betul. Jadi kita tuh biasanya datengin pembicara dari Jakarta yang lagi hype lah gitu. Banyak sih arsitektur Indonesia Iya. yang di Jakarta tuh ya. Sebenarnya tujuannya untuk networking juga sih, Iya, desainer jaringan. yang nanti datang ke event itu gitu. Iya, keren. Terakhir kita keren baru sih. adain acara di Medan professional gatheringnya itu kita hadirinnya Pak Mas Gozali. Oh iya. Mm-mm. Kalau beda sih lihat-lihat di referensi YouTube aja kan, kalau buat konten banyak sih arsitek-arsitek Indonesia Iya. yang keren-keren para desain-desainnya. Terus itu kan untuk dari gebrakan nih, ternyata mau buat gebrakan barunya lagi selain produk yang bakal dibikin di workshop, buat workshop gitu, tapi sekarang nih kayak project gitu, terus ngundang arsitek Indonesia. Selanjutnya udah pengen tahu nih buat Bang Randy sama Kak Gita, bagaimana sih cara ngebangun relasi atau membina hubungan baik lah dengan workshop-workshop yang ada di Pekanbaru. Apalagi interior di Pekanbaru ini banyak banyak loh pesaing harmoni ini ternyata. Terus ya kalau misalkan aku sendiri ya, karena memang aku turun ke langsung ke workshop, biasanya aku datangin kita yang ngobrol-ngobrol sebentar sampai suasana cair lah ya. Itu biasanya nanti mereka bakal ngomong, "Bang, di aku nih kok stoknya seperti ini nih, mereka ada kendala apa." Nah di situ aku fungsinya juga meluruskan. Contoh misalkan kayak terkait mereka salah penggunaan produknya, seperti mereka cerita, "Ini aku pakai bahan gini-gini nih Bang, aku coba pelajarin ini mereka salah mengaplikasikan atau seperti apa." Itu aku pelajarin juga. Biasanya kita edukasi juga. Oh, edukasi. Kita edukasi juga ke workshop workshop. pun juga dari Bang Randy-nya juga RO-nya tuh ke Iya. workshop semua Biasanya ya. kita mulai dari situ dulu tuh untuk menjaga hubungan, untuk ini ya, mulai menjaga hubungan. Kita tanya dulu mereka punya kendala terkait produk ke kita atau enggak. Terus kedua biasanya kita juga mensupport mereka butuhnya apa aja nih. Gitu. Baik itu dari katalog misalkan, kan katalog ini sebenarnya senjata Support lah utama. jatuhnya ya. Iya. Support ke workshopnya ya. Itu biasanya juga kalau ada acara juga biasanya aku selain lewat WA ya, bisa ngubungin, aku bisa datang langsung tuh workshop, ngundang secara langsung biar mereka ngerasa kita rangkul juga kan. Asik sih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir memang lebih enakan langsung gitu ya daripada jauh-jauhan gitu, lebih enak langsung turun ke lapangan lah ibaratnya gitu ya. Kita bisa dapat insight langsung kan. Kayaknya memang kayak gitu ya Tapo ya, kayak lo udah lihat super. Pak Irwan, Pak Satria juga terbang sana terbang sini tuh ke workshop keren sih. Iya. Parah. Terus selain itu berarti waktunya ditentukan ya? Waktu untuk Untuk kunjungan-kunjungan itu atau ada program sendiri atau bagaimana? Iya sih, biasanya kita, kalau aku pribadi nggak ada batasin satu hari itu berapa nggak, tapi biasanya memang sampai tuntasnya aja. Kalau misalnya udah mereka ada kendala, kalau bisa kita bereskan di hari itu juga, baru kita lanjut ke workshop berikutnya. Gitu. Keren. Terus yang terakhir nih, udah pengen tahu kan kita udah ngebahas semua nih tadi ya tentang acara Mitra Tako tadi malam, terus keunggulan atau kelebihannya sama cara ngebina hubungan baik. Nah, apa sih harapan yang Kak Gita atau Mbak Randy ditinggalkan buat Harmoni sebagai perusahaan interior, apalagi kan interior ini lagi banyak banget nih di Pekanbaru gitu. Kalau dari aku sendiri sih ya, kalau misalnya desain sama pekerjaan apalagi rezeki itu kan masing-masing ya. Terus setiap desainer juga mereka punya referensi sendiri untuk desainnya kan. Paling harapannya ya bisa semakin lancar sih. Amin. Jadi kalau misalnya kan mutualisme nih, semakin banyak project aku semakin banyak nih takonya dipakai gitu. Amin. Terus Bang Randy? Ya kalau aku sih berharapnya semoga Harmoni semakin lancar proyeknya. Amin. Nanti kalau ya semakin lancar proyeknya kayak Kak Gita bilang, semakin lancar Tako aja. Iya, feedback ya gitu. Feedback ya. Pokoknya hal yang baik juga kita berikan support buat Tako. Iya, amin. Apalagi Terima kasih. kita juga tunggu support lainnya lagi nih. Siap. Mungkin itu aja sih sahabat Harmoni, kita ngobrol bareng Kak Gita sama Bang Randy mengenai acara tadi malam yang dihadirin sama semua interior yang ada di Pekanbaru, yaitu acara Mitra Tako 3S Satria, Suhu sama Sakti. Nah, buat sahabat Harmoni,
mungkin doa yang sama juga buat aku, good luck, semoga sukses semuanya ya. Dan jangan lupa buat sahabat Harmoni untuk support YouTube kita dengan cara like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye. Bye bye.